bahasa ini akan segera kita mulai berbagai sekolah SMA tingkat provinsi telah berada di ruang ini pihak pro dan pihak kontra. Mosi pilihan siang ini adalah penggunaan bahasa asing mengikis rasa nasionalisme. Untuk itu kepada kedua tim untuk mempersiapkan diri mendiskusikan mosi tersebut. Sebelum memulai debat, silakan memperkenalkan diri untuk tim pro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wajib dari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasil Bangsa dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Minunggup dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Fitra Isabe dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Timi dari tim Pro. Selanjutnya untuk tim kontra untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Abdul Barak dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asim dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Akbar Abdillah dari tim kontra. Juga penting. Menguasai bahasa asing akan membuka lebar kesempatan mendapatkan pekerjaan. Kalau pemuda Indonesia mempunyai kesempatan bekerja, berarti kehidupannya semakin baik dan sejahtera. Rakyat suatu negara yang sejahtera tidak akan berbanding kepada negara yang lain. Rasa nasionalisme tidak terkikis. Negara-negara yang warganya tidak sejahtera akan pergi dari negaranya dan meminta perlindungan. Ada orang-orang yang meminta perlindungan ke Australia, ke negara-negara di Eropa. Itu karena negaranya merasa tidak sejahtera. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dipersahkan ke moderator. Saya tidak setuju semua cuy. Yang terakhir selanjutnya untuk tim pro untuk berargumentasi lagi. Tunggu. Saya dari tim Pro. Untuk berkomunikasi sehari-hari di Indonesia kita tak perlu menggunakan bahasa asing. Itu berbahaya karena dapat mengikis rasa nasionalisme kita. Cukup, terima kasih. Selanjutnya untuk tim kontra untuk menanggapi saudara Firman. Oke, saya akan menyanggah pendapat dari Alfi. Itulah sebabnya kami bertahan bahwa penggunaan bahasa asing itu perlu dilakukan. Dan saya yakin penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mengurangi rasa nasionalisme. Cukup sekian argumen dari saya. Selanjutnya akan dipesankan ke moderator. Oke, saya sebagai moderator sebelum kami tutup, kami akan mempersilahkan untuk menyebutkan dari semua tim. Oke, semua pihak pro dan kontra saya akan menyebutkannya. Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh tim afirmasi dan tim oposisi, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa bahasa Indonesia tidak akan terkikis dengan diperkuat pembelajaran bela negara, sehingga bahasa Indonesia tetap pokok digunakan masyarakat dalam menghadapi persaingan. Dengan bahasa asing, selain itu bahasa asing juga perlu dipelajari agar kita sebagai warga negara Indonesia bisa terhubung dengan bangsa lainnya dan memberikan manfaat dan sejahterakan masyarakat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Oke, terima kasih saudara moderator. Dalam teks Sumpah Pemuda, ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui bangsa Indonesia yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan para pemuda pejuang Indonesia pada tahun 1928 itu berpengaruh besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan itu terbukti bahwa bangsa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Hasilnya dapat dirasakan Indonesia merdeka. Itu artinya bahasa Indonesia harus dihormati dan menjunjung tinggi keberadaan sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia telah membangkitkan rasa nasionalisme. Cukup sekian dari saya. Argumen dari saya akan dipasrahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk tim kontra untuk menanggapi saudara Pro Haikal Mazin. Saya tidak setuju dengan pendapat Haikal karena fakta sejarah bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya, sekarang ini kita hanya berkomunikasi dengan orang Indonesia, walaupun di dalam negara Indonesia. Maka perlu sekali diupayakan orang-orang Indonesia dapat berbahasa asing, sehingga sehari-hari orang Indonesia dapat juga berkomunikasi dengan warga Indonesia asing. Dan kita tidak perlu khawatir karena penggunaan bahasa asing akan mengkikis rasa nasionalisme. Ada beberapa alasan yang menguatkan pendapat di atas. Cukup sekian argumen dari saya dan saya pasrahkan ke moderator. Oke, selanjutnya silakan berargumentasi untuk pendapat Pro. Saya setuju dari hal di atas. Kami berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat mengikis rasa nasionalisme. Sebab orang Indonesia akan mengabaikan bahasa Indonesia bila di kantor atau bahkan di sekolah menggunakan bahasa asing. Lama-kelamaan bahasa Indonesia akan hilang dari peredaran. Itu berarti kita telah melupakan sejarah seperti yang saya sampaikan di atas. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, dan itu merupakan bukti bahwa kita telah kehilangan rasa nasionalisme. Cukup sekian dari argumentasi dari saya. Saya akan pasrahkan dari ke moderator. Saya tidak setuju ya. Oke, selanjutnya silakan untuk menanggapi dari argumen tim pro dari tim kontra. Oke, saya tidak setuju pendapat dengan Ahmad Fatur Rosyid. Pertama, rasa pluralisme tidak akan terkikis hanya karena kita menggunakan bahasa asing di Indonesia. Buktinya pejuang kita dulu, kayak Bung Hatta, Bung Karno, Sultan Syahrir, mereka itu tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, tetapi menguasai bahasa Belanda. Tapi rasa nasionalisme pejuang kita itu tidak perlu digunakan lagi. Demikian argumen dari saya pasrahkan saya ke moderator. Oke, selanjutnya untuk tim pro untuk berargumentasi. Saya tidak setuju. Orang Indonesia akan berkurang merasa bahwa mereka bagian dari bangsa Indonesia. Berarti tidak ada nasionalisme pada dirinya. Bangsa Indonesia masih banyak memerlukan bangsa Indonesia sebagai meningkatkan rasa nasionalisme. Misalnya di Papua, banyak warga suku yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Mereka masih perlu dikenakan dengan bahasa Indonesia agar merasa sebagai bangsa Indonesia. Cukup sekian dari argumentasi dari saya pasrahkan ke. Oke, selanjutnya untuk tim kontra untuk menanggapi saudara Amirullah. Oke, di sini saya tidak setuju akan menyanggah dari Amirullah. Rasa nasionalisme tidak harus ditumbuhkan dengan pemisahan bahasa Indonesia kita. Rasa itu banyak cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di negara ini. Contohnya, di sekolah dapat diajarkan bela negara dan atau kewarganegaraan. Saya yakin akan lebih tepat untuk menjaga rasa nasionalisme. Sekian. Cukup sekian saya pasrahkan ke moderator. Selanjutnya untuk tim pro untuk berargumentasi lagi.
Oke, saya setuju. Ketika penggunaan bahasa asing akan mengikis pencipta pemuda Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Mereka lebih senang menggunakan bahasa asing karena saya setuju dengan pendapat Bapak Alvin ketika penggunaan bahasa asing akan mengikis pencipta pemuda Indonesia. Terhadap bahasa Indonesia, mereka lebih senang menggunakan bahasa asing. Karena penggunaan bahasa asing, mereka anggap dapat menaikkan gengsinya. Oke, cukup sekian dari saya pasrahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya dari tim kontra untuk menanggapi saudara oleh Andi. Oke, saya akan menyanggah dari tim Afidra SB. Dan ini